Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Kali ini, pada kesempatan ini, saya ingin membahas permintaan dari salah satu follower yang saat ini bekerja di kapal ikan asing, yang kebetulan mengalami atau masih kurang memahami tentang mesin pendingin. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan beliaunya, hari ini saya akan menjelaskan ulang dasar-dasar instalasi mesin pendingin, khusus aplikasinya di kapal ikan. Karena ini merupakan dasar yang berlaku general, di kapal apapun dasarnya sama, maka materi video ini sangat baik untuk diikuti oleh semuanya, dari mulai taruna, para pelaut pemula, kemudian para instruktur, terutama dari instruktur yang di perikanan, karena di kapal ikan memang pendingin ini merupakan kemampuan yang dituntut. Baik, akan saya bagi menjadi dua part 1 and part 2. Part 1 ini titik beratnya pada pengulangan dasar kerja dari sistem pendingin, instalasi mesin pendingin di kapal niaga. Oke. Ya. Apapun atau dimanapun aplikasinya, apakah itu di kulkas, apakah itu di AC, apakah itu di kapal kargo, apakah itu di kapal penumpang, ataukah di mana saja, kalau namanya refrigeration atau mesin pendingin yang metode kompresi gas, mesti pakemnya punya 4 proses pokok. Pertama adalah penguapan. Di dalam penguapan ini nanti terjadi proses pengambilan panas, sehingga andai kata kita ada di ruang AC, kita merasa dingin. Kalau di kamar daging, dagingnya dingin, dan sebagainya. Ada proses pengambilan panas di dalam membantu penguapan dari refrigeran. Karena penguapan itu bahasa Inggrisnya evaporation, maka alat penguapnya namanya evaporator. Ya, satu itu evaporasi atau penguapan terjadi di evaporator. Uap yang sudah didapatkan dari proses penguapan di evaporator kemudian dialirkan ke kompresor untuk mengalami proses kompresi. Ya, sebagaimana diketahui,
seperti yang lalu kita ngomong, bahwa di evaporator penguapannya terjadi pada tekanan rendah, sehingga sesuai dengan sifat dari refrigerannya, maka terjadi penguapan pada suhu yang rendah. Ya, sehingga masuk ke dalam kompresor adalah dalam kondisi bentuk gas bertekanan rendah dan bersuhu rendah. Proses kedua adalah proses kompresi, yaitu proses pengisapan dari tekanan rendah dikompresikan ke tekanan tinggi di alat yang namanya kompresor. Ya, kompresor ini didesain atau diciptakan untuk khusus yang masuk hanya bentuk gas, tidak boleh cairan. Ya, gas yang sudah dikompresi di kompresor menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Di kompresor dimasukkan tenaga untuk menjalankan kompresornya. Ya, dibutuhkan tenaga. Uap yang sudah keluar dari kompresor yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi tersebut kemudian dialirkan ke kondensor untuk mengalami proses yang ketiga, yaitu proses kondensasi, proses pengembunan. Nah, pengembunan itu bahasa Inggrisnya condensation, maka di dalam bahasa Indonesianya menjadi kondensasi atau pengembunan. Ya, kondensor ada dua macam. Kondensor yang sekaligus menampung hasil kondensasinya disebut kondensor receiver, yaitu mempunyai bak, mempunyai well di bagian bawahnya. Ada pula kondensor yang hanya memproses pencairannya, pengembunannya, sementara cairannya disimpan di alat yang namanya receiver. But receiver dan kondensor merupakan satu kesatuan. Kondensasi dalam tekanan tetap, yaitu tekanan tinggi, tekanan kompresor. Sementara cairan yang keluar dari kondensor, apakah kondensor receiver maupun dari receivernya, suhunya adalah kombinasi antara refrigeran yang masuk panas dengan setelah dikurangi atau diambil panasnya oleh media pengembun, apakah itu air laut, apakah itu udara. Maka saluran yang keluar dari kondensor rasanya hangat, enak. Kalau tadi panas, kalau tadi dingin, panas, sekarang enak, hangat. Ini adalah cairan. Cairan ini dialirkan ke yang namanya pengatur aliran, refrigerant controller. Ya, refrigerant controller yang pada kenyataan di lapangan sering kita jumpai sebagai katup ekspansi. Atau barangkali kalau di kulkas Anda nggak nemui katup ekspansi, Anda nemui pipa kapiler. Atau barangkali kan Anda di storage, cold storage, Anda tidak menemui keduanya, tapi menemui ekspansi dengan metode basah. Di sana ada pelampung atau komponen yang mengatur ketinggian cairan. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi, apapun aplikasinya, dimanapun aplikasinya, selalu ada 4 komponen yang membuat 4 proses utama. Evaporator, prosesnya adalah evaporasi, mengambil panas. Kompresi, merubah tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Fase gas, tekanan rendah
bersuhu rendah menjadi fase gas bertekanan tinggi, bersuhu tinggi. Kemudian kompresi itu tadi. Sementara masuk ke kondensor terjadi proses kondensasi. Merubah gas menjadi cairan pada tekanan tetap, yaitu tekanan kompresi, yaitu tekanan tinggi. Baru kemudian cairan yang dihasilkan masuk ke refrigerant flow control, apakah itu berupa pipa kapiler, apakah itu berupa katup ekspansi, dicekik, di throttle. Nah, dari tekanan tinggi kembali ke tekanan rendah. Dalam rangka selain memudahkan penguapan, juga memang di situ terjadi penguapan pada tekanan rendah sehingga terjadi penguapan pada suhu yang rendah. Oke? Ya, jadi 4 proses pokok ditambah 1 lagi unsur. 4 komponen pokok dengan 4 proses pokoknya ditambah 1, yaitu refrigeran. Tanpa refrigeran, nothing. Ya, oke. Siklus sederhana dari sistem pendinginan yang tadi kita terangkan, barangkali kita bisa bikin pembandingan. Yang kita lihat di sini adalah siklus dari Freon 22. Nah, ini sudah di sini nampak dari evaporator yang di atas, yang warna biru. Itu kelihatan di sana ada penyerapan panas yang berwarna merah 30 derajat Celcius untuk proses penguapan dari cairan jenuh atau uap jenuh menjadi uap kering. Selama pertukaran bentuk terjadi penyerahan panas hanya untuk perubahan bentuk tanpa perubahan suhu. Ya, jadi kelihatan di situ masuk pada tekanan rendah. Kalau kita lihat di manometernya kira-kira 4,8 bar. Ya. Suhunya tetap pada saat dia masih menjadi uap jenuh di dalam proses penguapannya. Begitu titik-titik cairannya habis, maka menjadi uap kering. Nah, di situ nampak ada 7 derajat Celcius. Sesudah itu proses panas sensibel. Setiap panas yang dimasukkan dipakai untuk menaikkan suhu tanpa merubah bentuk. Di ujung sana ada bulb. Bulb itu adalah sensor yang dihubungkan dengan expansion valve dalam rangka mencari keseimbangan feedback terhadap kerja expansion valve dalam rangka mengontrol ya sedikit banyaknya aliran yang masuk ke evaporator. Masuk ke evaporator. Keluar dari evaporator pada tekanan yang sama, namun suhunya karena radiasi dari 10 derajat dapat tambahan panas masuk ke bagian isap kompresor kira-kira menjadi 11 derajat Celcius. Ya. Di kompresor dikompresikan sesuai dengan refrigerannya, dalam hal ini adalah Freon 22 pada tekanan 16,3 tampak pada manometer. Suhu yang keluar 83 derajat Celcius. Kalau dipegang anget menjurus ke panas. Jadi salah besar kalau ada orang manduk-manduk megang kompresor es dingin. Kompresor es mesti panas, paling tidak anget karena di situ terjadi proses kompresi. Uap yang berwarna merah dengan tekanan tinggi dan bersuhu 83 derajat Celcius masuk ke kondensor. Nah, di kondensor dia butuh sesuatu, yaitu mengeluarkan panas. Ya, panasnya dilepas sehingga dia menjadi cairan. Kalau tadi mengambil panas, sekarang panasnya dibuang. Jadi cairan dengan tekanan yang tetap masuk ke
expansion valve. Jadi tetap 4 pokok ditambah 1 unsur, yaitu refrigeran. Ya. Oke. Ini sistem sederhana lainnya. Lebih sederhana, tapi memudahkan untuk menghafal atau memahami. Evaporator, kompresor, kondensor, dalam hal ini adalah kondensor plus receiver, ke flow controller yang bisa jadi katup ekspansi, bisa jadi pipa kapiler, bisa jadi ekspansi basah. Ya, daerah gas yang merah, daerah cairan yang biru. Daerah bertekanan tinggi, daerah bertekanan rendah, harus tahu semuanya. Oke. Sistem pendinginan, kalau kita sudah tahu 4 pokoknya tadi, maka 4 pokok itu dimanfaatkan di dalam penerapannya, yaitu sistem pendinginan langsung dan sistem pendinginan tidak langsung. Sistem pendinginan langsung artinya evaporatornya ditempatkan langsung di ruang yang didinginkan. Hanya menggunakan satu jenis refrigeran. Ya, sementara untuk yang tidak langsung, evaporatornya mendinginkan refrigeran kedua, yang mana refrigeran kedua inilah yang dipakai untuk mendinginkan ruangan-ruangan yang menjadi targetnya. Ya, ini adalah contoh pendinginan langsung, di mana evaporator ada di ruangan yang didinginkan. Apakah itu ruangan AC, apakah itu ruangan freezer, apakah itu ruangan cooler, ya, evaporator ada di tempat. Cuma punya satu refrigeran. Ya, oke. Langsung, bukan hanya satu target. Ini sebagai contoh yang kemarin juga sudah kita pernah bahas. Ini adalah evaporator yang ditempatkan pada masing-masing ruang yang didinginkan. Paling mudah, kita kembali ke kapal, kembali ke gandrum, kembali ke Peruvian. Ada ruang daging, ada ruang sayur, ada ruang lobi. Di sana kamar daging, kita pertahankan suhunya minus. Kamar sayur dan kamar lobi merupakan cooler. Kalau kamar daging itu sebagai freezer untuk pembekuan, sementara cooler atau chiller di ruang sayur dan ruang lobi. Ya, masing-masing punya katup ekspansi, karena katup ekspansinya itu punya ukuran sesuai dengan kapasitas kalor yang harus diserapnya. Katup ekspansi di kamar daging, katup ekspansi di kamar sayur, katup ekspansi di semuanya nanti akan bermuara kembali masuk kompresor pada tekanan rendah. Dari kompresor dikondensasikan, hasilnya cairan bertekanan tinggi masuk ke expansion valve. Ya, ini adalah salah satu contoh. Jadi tetap untuk Mas yang nanya saya, karena saya bisa memahami pertanyaannya atau ceritanya, beliaunya tidak tahu apa alat yang disuruh buka nutup dan fungsinya apa. Nah, maka mari kita simak. Di kompresor, kita mulai dari, tetap konsisten, mulai dari evaporator. Evaporator bertekanan rendah, tempat untuk penguapan. Pengatur suhu itu adalah bukan
bukan expansion valve, tetapi termostat yang mendapat laporan dari sensor yang kelihatan di atas termostat plus sensornya berupa blip hitam. Kemudian berdasarkan laporan itu, maka termostat memerintahkan ke solenoid valve. Anda lihat solenoid valve-nya. Ya. Kemudian dia yang akan buka dan nutup refrigeran yang mau masuk ke expansion valve. Ya, Anda lihat expansion valve-nya. Nah, thermostatic expansion valve di sebelahnya. Baru masuk ke keran biasa untuk masuk ke cooling coil. Di kompresor, sebelum masuk kompresor ada strainer. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kompresor dilengkapi dengan relief valve. Kalau terjadi tekanan lebih, katakanlah lupa buka keran atau kerannya clog, maka relief valve akan membuka. Di kompresor juga dilengkapi dengan saluran masuk kompresor, dilengkapi dengan pengaman yang disebut low pressure controller. Di sana ditulis LP. Ya, LP. Jadi kalau dia fungsinya untuk mencegah jangan sampai tekanan masuk kurang dari 1 atmosfer untuk menghindari udara luar masuk ke dalam sistem lewat seal. Sementara di bagian tekan kita akan ketemu yang namanya high pressure controller. Kemudian setelah itu ada nanti yang akan lebih jelas oil separator. Ya. Gas yang sudah keluar dari kompresor masuk ke kondensor untuk di kondensor ada cerat. Di situ ditulis purge, cerat udara. Jadi kalau tekanan tinggi barangkali ada kemasukan udara, maka tugas jaga harus nyeratin udara di kondensor. Kondensor ada 2 kemungkinan, ada kondensor yang utuh satu sudah komplit dengan receivernya, ada yang receivernya terpisah. Kemudian dari sana ada pipa, yang satu pipa drain untuk receiver atau di kondensornya juga ada drain. Kemudian ada saluran yang untuk pengisian. Di situ ditulis charging connection. Lewat dari itu kita ketemu yang namanya side glass flow indicator untuk melihat apakah ada udara di dalam sistem atau apakah refrigeranmu kurang atau cukup, bisa dilihat dari situ. Selain bisa lihat side glass yang di kondensor atau di receiver. Kemudian naik, sebelum naik kita pasang dehydrator. Dehydrator itu adalah filter dryer. Filter untuk menyaring kotorannya, dryer untuk mengeringkan. Jangan sampai ada uap air yang masuk. Karena kalau uap air itu sama dengan air, pada 0 derajat dia akan beku, maka dia bisa merusak atau menghambat jalannya sistem. Ya, oke, itulah kira-kira yang harus diapalkan, harus dipahami oleh beliau yang nanya. Komponen utama dan komponen bantu. Pendingin ruang muatan sistem langsung. Ya, ini adalah pendingin muatan sistem langsung, di mana evaporatornya ada di dalam ruangan. Kalau cuma satu, seperti yang digambar. Kalau umpamanya lebih, maka masing-masing saluran, masing-masing ruangan punya expansion valve sendiri, dan kemudian nanti kalau sudah, dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke saluran isep bersama-sama dengan saluran-saluran balik lainnya yang berbentuk gas bertekanan rendah. Ya, sementara pendinginan tak langsung adalah bahwa evaporator
evaporatormu tidak ditempatkan atau tidak untuk mendinginkan, tidak untuk mengambil panas ruangan, tapi untuk mengambil panas refrigeran kedua yang disebut juga air brain, ya. Air brain yang sudah didinginkan ini melalui pompa brain baru disalurkan ke ruangan-ruangan yang didinginkan. Jadi air brain didinginkan di evaporator. Evaporator yang mendinginkan cairan seperti semacam ini disebut chiller. Ada juga yang menyebut cooler, ya, karena dia mendinginkan. Jadi evaporator bisa disebut sebagai chiller apabila dia tidak mendinginkan langsung ruangan, tapi dia mendinginkan refrigeran kedua. Oke, kita lanjut. Iya. Pendinginan tidak langsung untuk ruang muatan. Ini yang tidak langsung. Kalau tadi dasarnya saja, yang ini nyatanya kayak gini, kelihatannya atau lebih memudahkan. Jadi evaporatornya berfungsi sebagai chiller untuk kemudian mendinginkan refrigeran kedua, second refrigerant, melalui pompa brain masuk ke ruangan. Nah, inilah yang disebut indirect expansion grid-nya. Ya. Keuntungan dari sistem pendinginan tak langsung dibandingkan dengan sistem pendinginan langsung. Ini harap dipahami bahwa pertama, refrigeran primer hanya berada di kamar mesin. Sementara itu kita berkurang risiko terhadap kebocoran yang di luar sana. Sementara risiko kebocoran yang di kamar mesin gampang. Nah, kita bisa mengontrol tidak jauh-jauh. Ya. Kesulitan mengatasi terbawanya minyak lumas dari evaporator lebih kecil. Karena cuma di situ saja. Tidak lari ke evaporator, tidak lari ke ruang yang didinginkan. Sistem brain lebih mudah mengontrolnya. Tidak membutuhkan keterampilan yang mendalam bila dilakukan secara manual dan jika secara otomat hanya menggunakan kontrol otomat. Ya, bocor, ya ketahuan bocornya, dibetulin, ya, karena tidak memerlukan teori-teori muluk seperti siklus. Kemudian keuntungan lainnya merupakan kelebihan fleksibel penanganannya. Jadi penanganannya sangat fleksibel dalam melayani pendinginan muatan yang bervariasi suhunya. Untuk kali ini kita sudahi. Besok kita ngomong pendinginan tidak langsung yang berhubungan dengan pertanyaan. Bagaimana aplikasinya di kapal ikan. Ya, kapal ikan itu nanti kita melihat ada kapal ikan yang kecil, kapal nelayan, kapal perahu. Kebetulan saya ngalami ikut menyambung-nyambung pada saat bikin, ya. Nah, oke, ketemu dalam kondisi yang lebih sehat, lebih pinter, dan salam dari lilin tua.